Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tenang dulu ya, pelajaran akan segera dimulai. Jadi fokus dan tenang, oke? Oke, terima kasih. Lalu sebelumnya apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, kalau ada yang sakit silakan acungkan jari, tenang, nanti tidak ibu apa-apakan. Nanti akan ibu persilahkan kalian yang sakit untuk ke ruang UKS agar beristirahat. Oke, sehat semua alhamdulillah. Lalu sebelum kita menuju ke pelajaran, kita sebaiknya untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang teks eksposisi. Kalian sudah paham semuanya ya? Ya pastinya harus sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa tanyakan ke ibu yang belum paham mana. Oke. Lalu sebelumnya kalian pernah melihat di TV stand up comedy? Tahu kan stand up comedy itu apa? Iya, yang lucu-lucu itu, iya betul. Nah, di sini kita akan membahas lucu-lucuan dan juga ada kritikan juga. Lucu tapi serius. Nah, apa itu? Jadi, itu adalah teks anekdot. Nah, kalian tahu gak? Teks anekdot itu ternyata lucu, juga ada kritikan, dan juga ada di situ. Nah, penasaran kan? Nah, jadi teks anekdot itu kisah atau cerita yang lucu dan mengandung kritikan. Tentunya biasanya itu mengandung pesan tersirat dari seorang penulisnya atau pembicaranya. Di situ juga tidak hanya pesan tersirat, di situ juga ada pesan moralnya, teman-teman. Iya, pesan moralnya. Nah, biasanya teks anekdot itu dijadikan bahan lucuan, lebih banyak ke lucunya, tapi di dalam lucu itu ternyata ada kritiknya. Seperti itu, tidak kita sadari, tanpa kita sadari ternyata ada kritiknya, ada pesan moralnya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya mau tahu? Ciri-cirinya yang pertama, bersifat menggelitik. Nah, bersifat menggelitik ini tuh membuat si pembaca atau pendengar itu merasa terhibur. Lalu yang kedua, bersifat humor. Humor ini berasal dari lucu-lucu, kisah-kisah lucu yang disampaikan oleh penulis atau pembaca. Lalu yang ketiga, biasanya berkaitan dengan orang yang penting. Ya, berkaitan dengan orang yang penting. Lalu yang keempat, biasanya menggunakan gambaran seperti hewan atau manusia yang umum. Ya, stand up comedy biasanya kan menggunakan manusia seperti Sule men-stand up kan komedi si Andre atau Andre yang lagi yang mungkin bajunya dia jelek atau kumuh dijadikan stand up, lalu di sana juga ada kritiknya kan, bahwa mungkin bajunya si Andre itu jelek atau kurang rapi seperti itu. Lalu ciri yang selanjutnya ada juga tujuan tertentu. Jadi ada tujuan tertentunya seperti tadi, seperti pesan tersirat atau mungkin pesan moral seperti itu. Lalu ternyata teks anekdot ini menyerupai dongeng, teman-teman. Iya, ciri-cirinya menyerupai dongeng seperti itu. Lalu tentunya teks anekdot ini mempunyai struktur agar tertata rapi. Seperti yang pertama, abstraksi namanya. Abstraksi ini adalah awal dari cerita atau biasanya gambaran dari cerita tersebut. Lalu yang kedua, merupakan orientasi. Nah, orientasi ini berisi tentang latar belakang cerita tersebut. Lalu yang ketiga, krisis. Nah, krisis ini munculnya sebuah masalah atau sebuah konflik yang ada di cerita tersebut. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi itu adalah penyelesaian masalah dari
si krisis tadi. Lalu yang kelima adalah koda. Koda bukan kuda. Nah, koda itu sebuah akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi walaupun cerita itu ada lucu, kritik, itu juga ada kesimpulannya, seperti itu. Nah, teks anekdot ini karena lucu, tidak mungkin kita mau melucu menggunakan kalimat baku, tidak mungkin. Kalimat teks anekdot ini menggunakan kalimat santai dan menggunakan kalimat bahasa sehari-hari, seperti itu. Tidak mungkin kan kita stand up comedy menggunakan bahasa baku, tidak mungkin. Tidak ada lucunya, seperti itu, ya kan? Tidak ada lucunya kalau pakai bahasa baku, malah aneh. Iya, betul. Nah, lalu walaupun menggunakan kalimat santai, bahasa sehari-hari, struktur teks anekdot juga mempunyai kaidah bahasa loh. Iya, ada kaidah bahasanya juga. Nah, yang pertama, menggunakan kata keterangan lampau, waktu lampau. Tidak mungkin masa akan datang akan disampaikan atau akan diperbincangkan. Tidak mungkin kan? Emangnya peramal? Iya. Lalu yang kedua, menggunakan kata penghubung material. Nah, kata penghubung material ini adalah latar belakang dari peristiwa dan juga perbuatan fisik dari cerita tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan kata penghubung temporal. Lalu yang selanjutnya yaitu ceritanya berurutan sesuai dengan waktu. Jadi A sampai Z, alurnya adalah maju. Iya. Ya nggak mungkin dong kita melucu. Besoknya, ternyata, kemarin. Terus jadi kan bingung kan? Tidak pas. Jadi wagu. Iya, wagu. Nah, iya, urut waktu peristiwanya, ceritanya itu urut sesuai dengan cerita tersebut. Jadi A, B, C, D, E, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik. Jenis pertanyaan retorik itu apa? Jenis pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seperti contohnya, apa itu tong sampah? Padahal itu jelas-jelas tong sampah. Atau mungkin itu jelas-jelas bukan tong sampah. Jadi kita kan tahu sendiri apa itu tong sampah, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, lalu biasanya teks anekdot ini juga bisa disampaikan melalui puisi. Iya, jadi tidak hanya stand up comedy saja atau cerita atau dongeng. Ada juga puisi. Iya, biasanya ini menggunakan majas metafora. Majas metafora itu kan menggambarkan sesuatu dengan membandingkan satu sama lain secara langsung. Iya. Ya, seperti itu. Tak lupa juga teks anekdot mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, membangkitkan tawa pembaca. Kan ada lucunya, membuat kita merasa harus tertawa. Ya, kalau ada yang lucu masa kita tidak tertawa? Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, menghibur atau juga mungkin menyindir. Ya, menyindir. Soalnya tadi kan ada sebuah kritikan. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Sepertinya kalian sudah paham ya. Nah, nanti Ibu tugaskan kalian untuk membuat teks anekdot. Jadi kalian bisa membuat teks anekdot sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Jadi temanya bebas, kalian mau tentang apa, atau teman kalian atau gimana, bebas. Dikumpulkan besok ya, minggu depan. Dan sepertinya waktu sudah habis, Ibu pamit. Jadi kesimpulannya adalah teks anekdot itu serius yaitu dengan kritikan, ada juga lucunya, dan juga walaupun dia lucu dan menggunakan kalimat santai, juga ada strukturnya, ada juga kaidah bahasanya, jadi tidak sembarangan. Seperti itu. Kalian bisa lihat contoh-contoh teks anekdot di buku ajar kalian masing-masing. Jadi kalau ada yang masih bingung, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Seperti itu. Ya.
Jadi sepertinya Ibu harus sudah ganti pelajaran. Jadi Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.